Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Jateng Pos TV. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di segmen Sehat Alternatif Jateng Pos TV. Kali ini kita masih setia bersama Tabib Hepri, seorang tabib, seorang herbalis, seorang terapis di Semarang yang senantiasa menemani kita di ngobrol Sehat Alternatif Jateng Pos TV. Kali ini nih, tema kita cukup menjadi catatan buat saya pribadi, Beb, bahwa tema ini kelihatannya sederhana, tetapi ternyata setelah tadi sedikit ngobrol itu ada pesan yang sangat krusial di sini, terutama tema kali ini tentang diabetes dan gagal ginjal yang mengancam generasi muda. Jadi selama ini setahu kita yang namanya diabetes itu biasanya berdampak kepada orang tua. Saja, ternyata tabib kali ini sengaja mengangkat tema diabetes dan kaitannya dengan gagal ginjal generasi muda. Iya, betul. Ini sebetulnya tema ini maksudnya apa, Bib? Baik, bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf jika tema ini mungkin sedikit membuat tegang ya, atau sedikit seolah seperti menakut-nakuti. Sebenarnya ini hal yang semoga dengan podcast kita hari ini tuh kita bisa meminimalisir ataupun menjadi dampak positif untuk yang sebenarnya sudah melakukan dan terancam dengan hal ini tapi belum sadar. Nah, kemudian nanti bisa berubah dan kemudian bisa memulihkan dirinya. Jadi begini, bismillah. Hampir sebulan terakhir ini, sebenarnya udah lama, udah sering kami temui pasien-pasien diabetes dan gagal ginjal tuh anaknya baru usia 20 tahun, 22 tahun. 20 tahun. Iya. Dan itu belakangan ini pasien tabib tangani ya? Iya, yang berkonsultasi dengan kami, dan itu dia sudah jalanin cuci darah tuh 2 minggu sekali. Dan itu di bulan-bulan terakhir itu melonjak. 10 orang yang kami intenskan untuk sebuah Jadi ada bimbingan. Anak muda milenial usia 20-20-an itu sekarang sudah kena gagal ginjal. Gagal ginjal dan sesuatu yang aneh ini, yang dulu biasanya itu orang tua. Iya, orang tua. Rata-rata pasien sebenarnya orang tua, kalau umur 40-50 itu udah biasa. Nah, ini sebenarnya artinya apa ya, ini? Makanya itu kemudian kami melakukan semacam riset ataupun semacam pengawasan ya. Dan kami runtut tuh semuanya itu berujung di mana gitu. Dan ternyata semua pasien ini dan sebelumnya itu punya hal yang ternyata semua ini mereka lakukan gitu. Punya riwayat yang hampir sama penyebabnya, hukum sebab akibatnya hampir sama. Jadi pertama begini, kita tidak bisa mengingkari bahwasanya kemajuan pesat teknologi zaman ini itu membuat semuanya serba mudah, yang kemudian kita menjadi bisa melakukan banyak hal tanpa banyak bergerak. Hanya duduk di tempat, kita ngotak-atik HP, semua udah kelar. Yang mau belanja, yang mau apa, semua udah selesai. Nah, di sini kemudian menjadikan orang itu lebih banyak aktivitas berpikir dan kemudian mengotak-atik HP, menyelesaikan semua pekerjaan tanpa aktivitas fisik yang berat, ataupun bahkan jadi dia main HP terlalu lama atau mungkin di depan komputer terlalu lama. Betul. Di sisi lain lupa waktu. Itu ciri khas anak muda. Iya, ciri khasnya. Bahkan nyuwun sewu sebagian juga para pekerja kantor itu juga seperti itu ya. Jadi yang paling fatal itu ketika lupa waktu. Game online, kemudian mungkin ataupun aplikasi tertentu, ya itu membuat lupa waktu. Yang dimana konsep inti poinnya dia sibuk dengan aktivitas yang itu kurang aktivitas fisiknya. Kemudian dia sekali lupa waktu, dia kan baru ingat ini belum makan nih kan. Nah, makan itu langsung jumlah yang banyak. Jadi dia makan yang tadinya tubuh itu stabil tuh kan, stabil, semua enzim stabil, metabolisme stabil, tiba-tiba masuk asupan yang banyak. Nah, ketika masuk asupan banyak ini tuh pankreas, lambung, liver semua kerja keras. Jadi yang tadinya itu santai itu digetak ini, dipecut sama yang punya ini, kemudian dia karena berulang kali terus-menerus itu akan mengalami stagnasi, dan akhirnya tadi ketika pankreasnya yang macet, maka dia diabetesnya naik. Ditambah lagi selama game itu kadang dia minum minuman yang manis-manis, misalnya yang model blend itu ya, susu, ada coklat, bahkan dikasih es. Itu anak-anak sekarang. Iya, sekarang. Jadi tadi minta bukan maksud untuk ini, tapi ini fatal. Karena apa? Karena tadi dia nggak banyak bergerak,
dia makannya telat, sekali makan banyak, terus masih minum minuman yang dia tadi mengandung gluten tinggi. Jadi contoh creamer gitu ya. Creamer ini kayaknya sepele itu kan, nggak begitu manis-manis banget ya. Tapi ketika campurkan dengan minuman, kita minum dengan porsi yang berlebih, itu tanpa gerak, tanpa aja energinya itu justru malah nggak kepake. Udah ini jadi resiko. Berat sih tugasnya si liver dan sistem liver tadi, maksudnya kayak pankreas, ketaham pedu dan sebagainya tadi. Ketika nanti misal contoh nih, minum cuma 1 gelas minuman dengan kadar gula tinggi, minum. Ya nggak pakai itu, nggak banyak bergerak, otomatis dia akan numpuk di darah. Glukosa dalam darah naik tuh, nah kemudian dirubah menjadi tumpukan lemak di bawah kulit. Cuman lama-lama pankreasnya insulinnya atau yang membuat itu insulin, nah insulinnya kemudian lama-lama tuh kebanjiran terus, lama-lama dia stagnasi karena nutrisinya tidak terjaga tadi. Jadi dalam artian di sini ada yang salah. Yang perlu kita luruskan dan perlu kita peringatkan kepada generasi muda kita, benar aktivitasnya nggak banyak, tapi kok bisa resiko ke organ dalam dan itu fatal gitu. Ke ginjal ya. Ke ginjal terutama karena ginjal ini organ detox yang dimana ketika itu berupa kesaringan tuh. Nah ketika diabetesnya naik, ginjal udah nggak bisa nyaring lagi, ya udah berarti kreatinin naik. Satunya jalan ya kalau dari medis ya di HD ya di cuci darah itu tidak menyelesaikan sakitnya. Hanya untuk ngatasin kreatininnya ataupun ngilangin efek-efeknya, bukan terapi kesembuhan, bukan untuk menyembuhkan tadi. Makanya sebagian pasien kami jangan kemudian terus fanatik dengan 1-2 terapis yang kemudian lepas dari medis, jangan, fatal ini nyawa taruhannya kan gitu. Jadi tetap konsultasikan, medis tetap jalan. Seorang terapis, seorang tabib paling hanya menyarankan nutrisi gitu. Berharap nanti ketika di satu titik minimal pankreasnya bisa aktif lagi, ginjalnya bisa aktif lagi, dan lebih ironisnya lagi yang kami temui pada akhir-akhir ini, ujungnya kan ada jalan pintas tuh, ya cari donor ginjal ya kan, dan kadang itu donornya dari ibunya sendiri, dari istrinya sendiri, yang kadang di situ ironis gitu loh. Jadi hanya nurutin keegoisan yang tidak ada kurang lah manfaatnya ya kalau game online gitu ya. Jadi kemudian mengorbankan kesehatan ibunya sendiri, istrinya sendiri. Jadi seperti itu yang kami temui akhir-akhir ini. Oke, jadi pemirsa Jateng Pos TV Sehat Alternatif, ini tema sengaja kita angkat ya karena ini hal baru bahwa diabetes lalu mengarah ke ginjal ini tidak lagi memakan orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi sekarang trennya dari pengalaman tabib menangani pasien itu sudah merambah ke anak muda ya. Ini menjadi catatan penting buat kita semuanya, buat anak-anak muda sekarang atau mungkin juga orang tua, bahwa ternyata gaya hidup Anda sebagai seorang milenial yang sukanya aksi di depan komputer atau bermain handphone, kemudian tidak terasa minuman yang selalu manis juga ya. Manis, creamer, kemudian susu, coklat dan segala macam, ternyata dampaknya tanpa disadari seperti ini. Jadi ini pengalaman live seorang tabib menangani pasien bahwa belakangan ini banyak pasien gagal ginjal dari usia muda. Itu catatannya ya. Catatannya itu. Ini hampir 70% tuh laki-laki. Tapi berapa puluh orang anak muda yang sudah ditangani gagal ginjal? Kalau untuk gagal ginjal sekitar 20-an ya. 20-an anak. Itu setahun terakhir ini? Setahun, 1,5 tahun terakhir ini. Saat ini ada 10 orang. Jadi yang sudah lama, ada yang 2 tahun, itu ya nyuwun sewu nggih. Sebagian kreatininnya sudah turun ya, sudah masuk normal lah di bawah 2 gitu kan. Kita mau treatment untuk biar bisa lepas dari HD. Cuman kenyataannya kan kita nggak bisa ambil jalan pintas, yaitu beresiko ke kesehatan pasien tadi ya. Di sisi lain ada yang dia diabetes tipe 1 yang dia harus suntik insulin setiap hari itu. Ini treatment 2 tahun. Dan dia bingungnya itu istilahnya dia mau menikah, cuman kalau diabetes kan pasti kejantannya juga bermasalah, sistem tubuhnya bermasalah. Jadi akhirnya pada akhirnya juga harus ada penundaan dan akhirnya masuk treatment panjang. Tapi 2 tahun ini dia salah treatment sedikit atau salah pola makan sedikit langsung lonjak lagi. Dan itu gagal ginjal itu kan selalu terkait dengan diabetes dulu atau pankreasnya yang rusak, tiba-tiba rusak atau jadi anak-anak muda ini yang diabetes tangan ini
sebelum akhirnya kegagalan ginjal, dia itu diabetes dulu ya. Betul. Gulanya terlalu tinggi. Hiperglikemia, iya. Karena gaya hidup minum yang manis-manis itu ya. Betul. Jadi dia minumnya dengan tinggi kalori tapi nggak ada gerak, nggak ada aktivitas fisik. Yang pada akhirnya metabolismenya kan stuck gitu. Jadi bahasanya pankreas itu ngambek gitu loh. Jadi dia ngeluarin enzim terus-terusan, sedangkan pankreas juga punya nutrisi. Dia beta karotin dari sistem liver. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kadang asupannya ini nggak ada nutrisinya, apalagi makanan-makanan instan gitu kan. Ya sudah jadi kayak sebuah sirkulasi yang ini sebab akibat memang fatal. Kalau ya. Ini anak-anak muda itu hal baru. Ya. Dan itu kira-kira sampai ke gagal ginjal itu pola hidup yang seperti itu berapa tahun, berapa lama dia? Kalau yang dari awal kita ketemu dia sampai ke gagal ginjal itu ada macam-macam. Ada yang setengah tahun. Ada yang dia 1 tahun. Jadi kita ngontrol kreatininnya. Kalau kreatinin dia masih 3, 4 dan dia tidak mengalami gejala gejala keracunan kreatinin, dia ini masih bisa bertahan, nggak harus cuci darah. Tapi pada ujung akhirnya ketika memang sudah tinggi di atas 6, apalagi sampai 12, terakhir ada yang 14. Ada teman saya sendiri, seangkatan saya umurnya 32 tahun itu 36. Tanpa gejala sama sekali, tahu-tahu kreatinin tinggi. Saya loh ini kok segini. Nah, saya jenguk ke rumah sakit, ya udah ada sampai sekarang. Jadi ini nyun sewu, ini ujungnya kan fatal ya. Ujungnya itu fatal. Generasi muda kita tanpa sadar. Tanpa sadar ujungnya fatal, arahnya ke kematian kan gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh ini ada siklus apa yang bermasalah dalam orang tadi, dan saya temukan itu tadi pola hidup, kemudian konsumsi, terus yang fatal ini pun juga ternyata beresiko untuk orang-orang yang sehat. Jadi kalau makan, kenapa Rasulullah melarang kita makan terlalu kenyang gitu? Ternyata makan terlalu kenyang itu tadi pankreas itu langsung dia darinya itu stabil, langsung kerja keras ngeluarin enzim insulin untuk mengendalikan glukosa dalam darah tadi, karena tubuh sedang menyerap gitu kan. Nah jadi itulah kalau bisa makan jangan terlalu kenyang, cukup saja. Kalaupun memang misal masih lapar, tunggulah 1-2 jam baru makan lagi ya gitu. Jadi jangan kemudian terus diturutin hawa nafsunya yang kemudian nanti ujungnya ada misal di ujung waktunya. Oke, Bin. Kembali ke adik-adik kita ini ya. Ini gejalanya ke adik-adik kita kan. Betul. Itu kalau sudah seperti itu, sudah positif dia sampai ke gagal ginjal, berarti kan rentetannya dia gulanya tinggi dulu. Dia mungkin tidak terasa ya. Betul. Berarti sudah diabetes dia. Lalu bergeser parahnya adalah merusak pankreas itu karena ginjal, kaitannya selalu itu ya. Itu betul. Nah, kalau sudah seperti itu kayak adik-adik yang Habib tangan ini, selama ini treatmentnya seperti apa? Masih bisa dibenerin atau bagaimana sejauh ini? Yang jelas kami bertawakal kepada Allah karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Kita hanya bisa mengusulkan nutrisi ya. Jadi kami pakai nutrisi berupa produk-produk lebah ya, terutama bipolen, madu, royal jelly. Treatmentnya dengan madu, bipolen, royal jelly dan propolis kita buat treatment. Kemudian ada herbal. Jadi kita pakai sistem bakterial, kita pakai sistem probiotik ya. Jadi probiotik ini pun juga digunakan untuk dalam proses pembuatan insulin. Insulin itu juga gitu. Insulin dari medis itu dia insulin yang dia sel insulinnya di starter dengan bakterial, kemudian dia keluar zat insulin. Jadi kita gunakan treatment yang sama untuk pasien-pasien kita gunakan sistem bakterial dan kita nutrisikan herbal ataupun tadi produk lebah tadi yang tinggi amino, tinggi asam lainnya juga tinggi mineral itu untuk memicu pankreasnya untuk pulih ataupun ginjal juga pulih. Jadi pengawasannya itu di satu di kreatinin, kedua di HB terlepas dari glukosa ya, terlepas dari diabetesnya itu kreatinin, kemudian HB hemoglobinnya. Karena ada ini yang pada tahap tertentu harus transfusi darah. Nah, HB-nya turun. Lebih rumit lagi. Untuk segmen 1 kita lewati ya. Nanti kita berlanjut ke soal milenial kena gula dan hingga gagal ginjal ini penting kita lanjutkan lagi. Apakah ada upaya-upaya preventifnya? Mereka masih bisa diselamatkan atau tidak? Pemirsa Jantung Pos TV segmen 1 kita lewati, kita beri kesempatan komersial break yang mau lewat ini. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat?
ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV, kita lanjutkan segmen Sehat Alternatif kita kali ini. Temanya cukup menggelitik dan menjadi catatan penting untuk kita semua, yaitu munculnya fenomena baru dari hasil pengalaman Tabib Febri ya dalam menangani beberapa pasien, yaitu tentang catatan penting tentang fenomena baru makin banyaknya anak usia muda, anak milenial usia-usia 20 tahun ya, yang sekarang ini sudah kena gagal ginjal ya. Ini fenomena baru buat kita semua, karena itu tema ini penting untuk kita bahas. Kenapa itu bisa terjadi dan apakah kalau sudah kena itu kedepannya masih bisa didandani untuk disembuhkan ya. Nah, sebelum ke situ tentu kita membahas ginjal ini erat kaitannya dengan penyakit diabetes ya secara kesehatan. Jadi ginjal itu efek dari penyakit gulanya. Nah, ini karena itu kita juga harus mengenali tanda-tanda sakit gula ini barangkali ya untuk secara global untuk semua usia ya. Sebenarnya kalau mau diberi kisi-kisinya atau ciri-cirinya, kalau kita itu tertanda penyakit gula supaya kita tidak terlambat, kita harus tahu. Nah, itu ciri-cirinya apa saja itu kira-kira? Jadi untuk diabetes itu ciri-ciri gejala awal yang dirasakan itu satu, sering kebangun tengah malam dan kencing. Bisa sampai 3-4 kali. Kebangun itu karena dia kepengen kencing. Iya. Jadi istilahnya tubuh itu punya daya hidup bereaksi pada kondisi ini dengan meningkatkan sistem detox. Makanya efeknya ke ginjal tuh. Ginjal kan organ detox. Jadi dia ginjal itu dipicu. Jadi otak tuh punya sensorik, kemudian dia nyuruh ginjal aktifkan. Jadi untuk ngeluarin tadi. Jadi satu itu kebangun tengah malam ataupun tengah malam itu sering kebangun untuk kencing. Kedua, kencingnya berbusa ya. Berbusa dalam artian di sini semacam mengental, pekat. Kemudian itu rasa haus yang tidak hilang-hilang. Jadi perasaan itu haus terus. Jadi diminum pun nggak hilang tuh di sini. Tanda-tandanya. Bibir tuh kayak perasaannya kering terus gitu. Ya, jadi dan ini bukan sehari 2 hari ya, tapi bisa seminggu berturut-turut seperti itu. Kemudian pandangan kadang sampai kabur. Jadi kayak semacam kok bahas sedikit nggak kuat gitu, atau mungkin ya kayak nggak apa ya, kayak bahasanya itu kayak gejala awal itu kayak jadi kayak retina, jadi glukosa itu udah masuk ke retina tuh dia sudah seperti membuat kabur pandangan itu. Terus ada efek seperti masuk angin ya, kayak mual muntah gitu. Ada mual muntah. Ada mual muntah. Jadi ada mual kayak mau muntah. Mudah lelah jelas, kalau itu mudah lelah itu jelas. Karena darahnya mengental. Jadi termasuk sering lapar ya. Kalau sering lapar sebagian, tapi tidak semua seperti itu. Tapi rata-rata justru malah mereka ini tadi punya kebiasaan kadang tuh makannya tuh paling sehari cuma sekali tapi langsung banyak gitu. Nah, jadi itu yang kadang menjadi sumber pertama. Jadi gejala awalnya itu berhubungan dengan organ detox yang dipicu oleh tubuh untuk meningkatkan daya kerjanya. Efeknya tadi kayak kadang juga tergolong nggak bisa keringetan atau keringetan itu susah. Jadi ini salah satu gejala-gejala awal dan ketika diabetesnya naik. Nah, terus ketika sudah seperti ini nanti itu kan dicekin ke dokter ya, dicek diabetesnya berapa. Kalau masih di bawah 100, di bawah 150 itu bagus. Tapi kalau sudah sewaktu kalau sewaktu itu sekitar 200 ya, di bawah 200 dan 180 itu masih aman. Tapi kalau sudah di atas 200, nah ini sudah warning, udah warning. Maka harus berusaha rutin untuk cek gula ya. Iya, setidaknya bisa. Jadi ada keuntungan jadi bagi kita yang sudah terbiasa dengan terapi bekam dan FASDU ya. Jadi bekam dan FASDU ini berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun darah. Jadi kan ginjal ini kenapa kok hubungannya ke ginjal? Karena ginjal ini organ detox. Dia pengaman racun darah kita gitu. Darah kita itu ada racunnya dari makanan ya tidak betul ya. Tidak tercerna secara baik dan dia mengendap di sistem darah. Ini ginjal, tugasnya ginjal Nina. Tugasnya ginjal bagaimana menyaring kotoran darah itu yang kotor dibuang dalam bentuk urin. Iya betul. Nah, sehingga darah kita sehat. Iya betul. Cuman
Ya darah jadi ke pankreas sehat ya. ya jadi kalau pankreas ini dia mengeluarkan enzim insulin. Oh, Ya, insulinnya. insulin untuk merubah glukogen atau glukosa darah tadi menjadi tumpukan gluten di bawah lemak di bawah Insulin yang kulitnya. dibutuhkan tubuh lah ya. Iya, yang untuk pengendalian gula darahnya. Oke. Terus kemudian efek imbasnya itu tuh ke metabolisme berupa sistem panca indera. Ya tadi kayak burem, kemudian rasa lelah. Itulah kenapa bekam dan fasdu itu bisa dikatakan itu ginjal kedua kita gitu. Karena enzim zat-zat yang tidak mampu dikeluarkan ginjal itu bisa dikeluarkan dengan bekam dan fasdu. Dengan bekam dan fasdu. Makanya darah, ya. betul, makanya sebagian tren itu sebagian tren itu sudah ngerti tuh mereka udah rutin tuh fasdu. Ya. Cuman ada sebagian yang memang bahasanya keilmuannya harus benar-benar cukup tuh, nggak boleh asal. Kita tanyakan fasdu dan bekam itu umumnya yang diperbolehkan berapa lama sekali? Jadi kalau untuk treatment itu bisa jeda 2 minggu 6 kali berturut-turut. Untuk treatment dalam arti ada keluhan. Ada keluhan. Jika tidak ada keluhan bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Fasdu atau bekam, fasdu atau bekam. Ya. Jadi banyak yang harus kita pahami bahwasanya tubuh kita ini sudah bentuk satu kesatuan itu ada sistem. Betul. Jangan sampai pola hidup kita tuh merusak sistem ini gitu loh, maksudnya seperti itu. Betul. Itulah yang kita warningkan. Nah, makanya ada tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan untuk mengendalikan ataupun mengatasi kondisi ini. Satu, jelas kita dalam masa pandemi itu kita dikurangi aktivitasnya dan geraknya. Di satu sisi kita tidak bisa menahan kebutuhan kita untuk makan dan minum. Nah, ketika kita polanya berlebihan maka akan racun jantung akan naik. Makanya Nyun Sewu, dia nggak pernah, maksudnya Nyun Sewu bukan aktivitas berat ya, bukan pekerja berat, tapi tahu-tahu meninggal cuma main gitu game ya, dia cuma main game tahu-tahu kena atau gitu. Belajar terlalu lama di depan komputer ya. Tidak banyak aktivitas, banyak duduk, bahkan mungkin kurang tidur semalaman juga tidak tidur, main game atau yang lain-lain. Iya, pengaruhnya ke parah lagi ya. Jadi Oke, Beb. Tanda-tandanya sudah kita kenali ya, kalau orang kena gejala diabetes itu ya. Kemudian setelah tahu ya harus segera antisipasi. Kan, gitu. Pemirsa Jateng Pos TV, kita membahas ini begitu penting karena kan dari literasi yang kita baca, literatur yang kita baca bahwa penyakit gula ini di dunia cukup penyumbang kematian tertinggi ya. Bahkan tahun 2016 itu dari yang kita baca itu, dari data yang ada di Indonesia itu penyumbang keempat tertinggi penyebab kematian itu gula. Kemudian di dunia itu tahun 2017 itu di dunia ada sekitar 400 sekian juta orang meninggal. Itu diantaranya juga penyebab tertingginya juga karena gula, dan bahkan di antara dunia itu Indonesia urutan ke-6. Itu dengan angka 10 juta lebih untuk sekian periode ya. Itu orang mati karena gula juga. Lebih-lebih belakangan ini dari hasil pengalaman penanganan pasien udah menginjak ke anak muda. Ini menjadi hal yang penting. Karena itu Beb, ini tema perlu kita bahas lebih tuntas lagi, bahwa setelah kita mengenal ciri-cirinya, kemudian menyapu anak muda juga, maka lebih penting lagi mungkin adakah treatment atau upaya preventif ke depan supaya kita semua khususnya anak muda ini tidak terkena penyakit diabetes lalu sampai ke gagal ginjal. Baik, bismillah. Jadi ada beberapa treatment yang berfungsi untuk menyehatkan sistem detox atau organ tubuh kita. Jadi mengoptimalkan semua kinerja organ dalam. Yang paling sederhana dan paling gampang adalah namanya diet kalori. Diet kalori itu kita selama 1 kali 24 jam itu nggak makan apapun kecuali hanya minum air putih. Wih. Ya, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Hanya minum air putih saja. Satu. Yang kedua, 2 kali 24 jam. Ini bagi yang sudah terdampak atau yang belum? Bagi yang sudah terdampak bisa, yang belum juga bagus. Nah, jadi nanti akan mengalami tuh di pertama melakukan treatment itu pasti berat banget. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, itu butuh ngerasa kan. Jadi tubuhnya itu semakin meringan dengan semakin. Ada yang pertama baru nyoba 1 kali 24 jam. Kemudian 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Ada yang terakhir kemarin nyoba 5 kali 24 jam. Rasanya badannya enak, insyaallah itu. Ya. Jadi ini namanya diet kalori. Diet kalori. Ini yang pertama. Yang kedua, mencoba untuk mencari bahasanya itu mencari makanan alternatif yang sekiranya itu digunakan untuk program diet tadi. Jadi misalnya contoh nih,
habis diet kalori itu jangan langsung makan banyak, nggak boleh juga itu. Jadi mungkin makan kurma, mungkin minum madu dulu, tahan sebentar 1-2 jam baru makan berat. Nah seperti itu. Di sisi lain ada juga yang mengakali dengan nasi ya, nasinya dengan nasi merah ya, beras merah ya, yang rendah kalori. Jadi hal alternatif seperti itu. Terus ada treatment yang ketiga itu mungkin bisa seminggu 2 kali minimal ya, itu air kelapa muda ya, untuk membantu sistem detox tubuh. Dengan madu ya? Ya boleh dengan madu, paling bagus untuk juga treatment antibodinya ya, seperti itu. Nah, jadi ini tindakan preventif. Kemudian yang keempat, masalah kebiasaan. Kurangi kebiasaan ataupun hindari kebiasaan makan banyak. Jadi saya makan cuma sehari atau sekali 2 kali tok, tapi kok badan saya gemuk ya. Banyak. Iya, tapi banyak sekali makan itu yang kemudian jadi masalah. Jadi kalau bisa makan jangan terlalu banyak. Atau bisa juga apa nih bahasanya? Makan itu perlu ritme gitu loh. Jadi contoh nih, kalau yang sering saya sarankan ini, misalnya makan itu silahkan mau sarapan, makan siang, makan malam silahkan, tapi jam 5 sore itu berhenti makan. Jadi ketika kita tidur itu kita sudah kosong perutnya. Kenapa? Ketika kita tidur perut kita sudah kosong, itu panas jantung atau kinerja metabolisme saat kita tidur itu tubuh tuh menggunakannya untuk bersih tubuh. Makanya orang kalau dia tidur dengan perut kosong tuh, kalau diperhatikan ya, itu nanti pagi itu kencing pertamanya pasti kental, pasti pekat. Silahkan yang pemirsa di rumah yang misalnya mau nyoba tuh silahkan lakukan ini. Jadi jam 5 tuh kalau bisa tuh tidur dalam perut kosong. Jadi artinya kalau tidur dalam perutnya tuh nggak bagus sebenarnya. Karena ya energi yang seharusnya bisa digunakan untuk membersihkan tubuh tuh justru malah kita gunakan untuk mencerna makanan yang masih di perut tadi. Dan ini ketika dia terulang setiap hari, pada ujung akhirnya sistem metabolisme tidak benar-benar tercover dalam tubuh. Oke. Demikian itu literatur yang preventif yang insya Allah mudah, tidak perlu biaya mahal untuk melakukan hal ini. Jadi terutama mungkin justru berhenti menghindari minuman atau makanan yang manis itu tadi. Jadi pola hidup anak sekarang yang maaf ya, minumnya selalu yang berbau-bau blend itu ya, manis, ada creamer, ada susu, ada coklat, manis, tambah es lagi. Kelihatannya nggak makan nasi banyak, tapi minumnya itu, asupannya itu. Wah, itu ngeri. Kalau dihitung kalorinya tinggi banget. Karena treatment paling penting juga diantaranya menghentikan dari itu. Hentikan kebiasaan itu ya. Betul. Itu untuk treatmentnya ya. Nah, untuk yang selama ini tabib tangani ya dari sekian puluh pasien anak muda yang sudah gagal ginjal itu, apakah masih ada peluang untuk bisa disembuhkan 100% atau cuci darah atau mungkin diganti pankreasnya atau bagaimana itu? Jadi dari banyak kasus yang pernah kami tangani, masing-masing punya kisah masing-masing ya. Tapi yang jelas ini yang kami bahas ada yang bahasanya ada yang dia ini tahu-tahu sembuh. Jadi beliau ini kayaknya nyuwun sewu tawakal. Udahlah ini masih muda, dia tawakal dengan tadi diet kalori, kemudian dia melakukan semacam, jadi diet kalori itu disambung dengan puasa. Nah, jadi dia puasa siang, malamnya ini minum air putih. Kemudian begitu dia buka puasanya itu pakai, waktu itu saya kasih madu royal jelly bipolen sama propolis. Cuman kadang propolisnya tak tinggal karena efeknya panas ke tubuh. Jadi madu royal jelly sama bipolen. Bukannya tak kasih ini, tak kasih probiotik. Cuman itu tok, istiqomah di situ tok dia. Berapa lama? Itu sampai dia tiba-tiba sembuh. Subhanallah, sembuh. Ya. Ada salah satu, dan ini sekitar 3 bulan hampir setengah tahun, bener-bener sembuh itu 2 tahun. Jadi awal tuh ngembaliin diabetesnya dulu, nggak bisa langsung treatment ke ginjalnya dulu. Jadi setahun pertama tuh kita perangin diabetesnya dulu gimana caranya, walaupun dengan sudah suntik insulin ya, tapi jumlah insulinnya tuh tinggi banget, bisa sampai 110 cc itu kebutuhan sehari. Iya, udah segelas itu kan, ngeri banget itu. Akhirnya kemudian mulai kan tubuhnya mulai mengecil tuh kan, makannya dibatasin, kemudian kita treatment dengan akupuntur, dengan tadi kemudian diet kalori, kemudian jadi ribet panjang dan rumit, harus sabar istiqomah. Itu salah satu yang alhamdulillah
tahun ini beliau diberkahi ya, alhamdulillah diabetesnya juga membaik, gagal ginjalnya juga alhamdulillah membaik, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah menikah. Malah sudah menikah. Iya, sudah berani menikah alhamdulillah. Jadi agak lumayan gitu. Oke, mungkin sedikit ya. Di segmen 2 ini kita lanjutin bahwa apa namanya gula yang pada akhirnya juga gagal ginjal itu kan juga kalau untuk laki-laki khususnya kan juga mengganggu reproduksi. Betul. Ya. Otomatis seusia berapapun, masih muda pun kalau dia udah kena gula dan ginjal, dia akan berefek ke kejantanan. Betul. Itu lebih parah lagi. Iya, ototnya ngempis itu soalnya. Otot sarafnya mengempis, jadi kehilangan ini masa menjadi otot. penyakit yang berbahaya ya buat kita imbasnya semua, kemana-mana. Terutama generasi muda, dan ini temanya gula ginjal mengancam generasi muda karena yang kena mulai anak muda. Anak muda ini harus dari pola tadi, dari pola hidup dan kesalahan tadi, salah pola makan, salah ini tadi. Oke, terima kasih Bib. Menarik juga untuk kita bahas, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Segmen 2 tanpa terasa sudah selesai ya, 15 menit. Kita sudahi Bib. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini didengarkan oleh masyarakat, oleh pemirsa, dan kita ambil manfaatnya ya. Khususnya catatan penting bahwa gula kemudian sampai ke gagal ginjal sekarang sudah merambah ke generasi muda. Ini harus hati-hati karena kenapa kena anak-anak muda? Karena anak muda punya gaya hidup yang tanpa disadari itu duduk bermain game, main komputer, duduk tidak banyak aktivitas, tapi dia konsumsinya minuman-minuman manis madu, susu gula dan berlebihan, sehingga akhirnya seperti pengalaman Tabib, banyak pasien sekarang yang kena gula dan gagal ginjal adalah anak muda. Terima kasih Bib. Pemirsa Jateng Pos TV, demikian segmen Sehat Alternatif kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.